Aku nyesel sih, kenapa nggak tahu resep ini dari dulu? Udahlah enak, ngebikinnya gampang dan cepet, nggak ribet juga gitu loh ngebuatnya. Tinggal potongin aja bakso, bunga kol, dan daun bawang. Terus jangan lupa dicuci bersih dulu ya. Oke, jadi pertama kita tumis dulu bawang putih sampai harum, masukin bakso, tumis sebentar. Kalau udah, masukin juga wortel dan juga bunga kol. Ini tuh aku cuma pakai sayuran yang ada di rumah aja ya, tambahin juga saus tiram dan juga air biar sayurannya tuh empuk dan juga mateng. Dan terakhir tinggal kita kentalkan aja dengan larutan tepung maizena dan beri irisan daun bawang. Gak nyangka kan dari bahan seadanya di rumah bisa jadi menu seenak ini. Kuahnya kental, sayurannya masih fresh crunchy, dan menurut aku sih baksonya sih yang bikin capcaynya gurih nagihin, jadi pengen nambah nasi terus. Kata aku sih kalian wajib banget recook di rumah dan selamat mencoba. Mulai sekarang gak usah bingung lagi ya kalau dapat bagian daging kurbannya sedikit, dan biar kebagian satu keluarga mending dimasak ini aja. Karena bikinnya gampang, rasanya udah pasti enak dan gak perlu ribet-ribet pakai presto. Nah, pertama-tama dagingnya kita potong dulu jadi ukurannya lebih kecil biar nanti tuh jadi lebih banyak. Lanjut langsung aja kita rebus. Aku ngerebusnya pakai metode 5-30+7. Jadi kita rebus selama 5 menit terhitung dari air udah mendidih. Matikan kompor, diamkan selama 30 menit lalu nyalakan api lagi dan rebus selama 7 menit. Nah, di proses ini tutup pancinya nggak boleh dibuka ya guys, biar nanti tuh dagingnya jadi cepat empuk. Kalau untuk bumbunya pakai yang simple-simple aja. Desaku bumbu kari yang aku campurin dengan air dan juga bawang merah. Lalu kita blender sampai halus dan kita tumis di minyak yang udah panas. Tumis bumbunya sampai bener-bener tanak, wangi dan mateng. Kalau udah naik minyak baru tambahkan bumbu aromatik. Tumis lagi sebentar lalu masukkan potongan wortel, kentang dan juga daging yang udah direbus. Tambahkan gula pasir dan juga santan instan yang udah aku larutin dengan air. Lalu kita masak di api sedang aja sambil terus diaduk biar santannya tuh nggak pecah. Masaknya juga nggak perlu lama-lama kok, cukup sampai sayurannya empuk aja bisa langsung disajikan deh. Jangan lupa di-recook dan selamat mencoba. Awalnya tuh cuman iseng-iseng doang bikin menu ini buat ngeprank bestie yang lagi main ke rumah. Malah beneran enak dan jadi ketagihan. Jadi pertama-tama telur rebus mau aku geprek dulu. Setelah itu sisihkan dulu ya. Karena lanjut aku mau campurin tepung serbaguna dengan air, lalu aduk sampai merata dan mengental kayak gini. Baru nih kita masukin telur yang udah kita geprek dan tinggal kita goreng aja di minyak yang udah bener-bener panas. Sambil nunggu telurnya mateng, di sini aku merebus dulu toge. Rebusnya di air yang udah mendidih ya guys, dan jangan lama-lama, cukup 30 detik aja. Ingat ya, cuman 30 detik aja. Setelah itu pindahkan ke mangkok, lalu campurkan dengan desaku bawang putih bubuk, ladaku merica bubuk, dan sedikit garam. Aduk toge dan bumbunya sampai tercampur merata, dan di wajan aku mau goreng bawang merah yang udah aku irisin. Kita goreng aja sampai warnanya kecoklatan kayak gini. Nah, selagi panas langsung aja kita guyurin ke atas toge, dan ini optional aja, aku tambahkan dengan irisan daun bawang. Aduk lagi sampai merata dan balik lagi ke telurnya, jangan lupa dibalik. Dan kalau udah kekuningan kayak gini tinggal angkat dan tiriskan deh. Agak nyesel sih kenapa baru tahu sekarang kalau telur rebus tuh bisa digoreng pakai tepung kayak gini. Rasanya tuh jadi lebih gurih, lebih crispy. Apalagi dimakannya bareng crunchy toge kayak gini sih, jadi duet combo yang bikin boros nasi. Jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Baru aja diangkat dari penggorengan, anak aku tuh udah request, katanya seminggu ke depan menunya minta ini terus. Soalnya ini tuh menu favoritnya yang bikin makannya tuh jadi lahap banget. Nah, pertama-tama kita halusin dulu bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Aku juga tambahin kemiri, ketumbar, dan merica. Lalu tinggal kita halusin aja dan dicampurin bareng bumbu aromatik. Dan mau langsung aja aku seasoning pakai garam, penyedap, MSG, dan sedikit gula ya. Terus tinggal kasih air dan tinggal kita ungkep aja sampai benar-benar empuk. Kalau ayamnya udah empuk dan bumbunya udah meresap, tinggal kita ambil aja bagian ayamnya. Tapi untuk airnya jangan dibuang ya guys, karena air ungkepannya itu yang bisa bikin anak tuh jadi lebih lahap makan. Nah, jadi air ungkepannya itu kita saring dulu lalu dinginkan. Terus tinggal campurkan aja dengan tepung beras, tepung tapioka. Tambahin 1 butir telur dan sedikit baking powder. Lalu tinggal kita aduk aja sampai tercampur merata dan gak ada lagi tepung yang menggumpal. Nah, ini juga biar lebih crispy, jadi ayamnya sebelum goreng mau aku masukin dulu ke larutan tepung tadi. Lalu tinggal kita goreng aja deh di minyak yang udah bener-bener panas.
Nah, kalau gorengnya di minyak yang udah panas, nggak perlu lama-lama kok. Cukup sampai berkulit kayak gini, langsung diangkat dan tiriskan. Dan untuk adonan tepung tadi, tinggal kita semprotkan aja ke dalam minyak panas dari jarak yang lumayan tinggi ya guys. Kalau udah membentuk kremes kayak gini, tinggal kita pinggirin aja, lalu kita lipat dan kita goreng sampai kecoklatan kayak gini. Gimana nggak bikin anak lahap makan? Coba orang makan sama kremesannya aja udah enak banget. Apalagi kalau makannya bareng sambal terasi kayak gini, auto langsung dipuji-puji satu keluarga sih. Jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Kata yang punya resep, dia nggak mau tanggung jawab ya kalau nasi rice cooker di rumah kalian cepet habis gara-gara menu ini. Karena sama kok, di rumahnya juga nasi nggak pernah aman kalau udah masak menu satu ini. Nah, jadi pertama-tama cumi asinnya aku rendam dulu dengan air panas dan juga garam sekitar 15 menit. Terus cuminya ini tinggal dipotong aja sesuai selera dan jangan lupa buat dicuci bersih. Terus di wajan aku mogong sereng dulu terasi sampai hancur dan wanginya keluar. Baru deh kita masukin bawang merah, bawang putih, tumis dulu sampai setengah layu. Terus masukin cabai dan juga cumi. Cuminya di sini bisa kalian goreng dulu ya guys. Cuman kalau aku enggak, karena cukup dioseng-oseng kayak gini aja tuh udah mateng. Tinggal kita kasih seasoning aja, MSG, sedikit garam dan juga gula pasir. Udah sih, masaknya tuh nggak perlu lama-lama, cukup dioseng-oseng kayak gini aja tuh udah mateng guys. Jadi tekstur si cuminya juga nggak alot maupun lembek dan si bawangnya juga masih keres-keres kayak gini loh. Cumi asin, bawang, cabai sama terasi, jangan ditanya deh kalau udah nyampur. Apalagi makannya sama cah kangkung. Udah jadi combo penghabis nasi. Jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Menu yang wajib ada setiap 1 tahun sekali kalau dapat daging kurban. Nah, biasanya aku masak kayak gini biar nggak bau perengus. Jadi pertama-tama dagingnya kita potong jadi ukuran yang lebih kecil. Potongnya melawan arah seratnya biar nanti tuh cepet empuk. Terus tinggal kita marinasi aja dengan baking soda selama 30 menit. Sebelum dibumbuin wajib dicuci bersih dulu ya guys, biar nanti tuh nggak pahit dagingnya. Nah, setelah itu baru deh kita campurin dengan semua bumbu yang udah aku tulis di teks. Lalu kita marinasi lagi minimal 30 menit ya. Sembari nunggu dagingnya dimarinasi, kita bikin dulu sambal. Jadi Marangi itu ada 2 sambal. Pertama itu sambal dadak. Nah, semua bahannya itu mentah dan cukup diulek kasar aja kayak gini. Part terakhir tinggal digugurin aja pakai jeruk limau. Kalau untuk sambal kecapnya biasa ya, pakai bawang merah, tomat, cabai, kecap dan juga jeruk limau. Ini tuh nggak perlu tambahin garam lagi ya guys. Dan kalau udah selesai dimarinasi, dagingnya tinggal kita tusuk aja pakai tusuk sate bambu gini. Lalu kita panggang di grill pan atau di panggangan areng juga bisa. Panggangnya pakai api super kecil aja biar matang sampai ke dalam. Dan tinggal kita sajikan aja bareng sambal kecap, sambal dadak dan juga acar. Kalau di rumah kalian menu wajib daging kurban apa? Jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Kalau nggak berteman sama orang Madura, kayaknya aku bakal nyesel deh. Nyesel karena nggak tahu kalau ada resep ayam kukus yang enaknya tuh kebangetan. Bikinnya juga gampang, tinggal marinasi aja ayam dengan semua bahan yang udah aku tulis di teks. Lalu aduk merata dan kita marinasi sekitar 30 menit ya. Lanjut kita bikin bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, cabai keriting hijau dan juga cabai rawit. Lalu kita chopper, tapi cukup chopper kasar kayak gini aja nih. Nah, kalau untuk choppernya aku pakai chopper Miku 2-in-1 yang udah dapat 2 mangkok kaca yang terbuat dari bahan kaca borosilicate, jadi bisa tahan dingin dan juga panas. Dan yang paling aku suka, pisaunya tuh udah sus 316 dan tritan, jadi aman banget buat digunakan untuk membuat makanan bayi. Dengan motor tembaga 200 watt proteksi panas otomatis, jadi dijamin tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. Oke deh, balik lagi ke cabai yang udah kita chopper tadi. Tinggal kita tumis aja sampai bener-bener panas. Kasih seasoning dan irisan daun bawang, lalu kita tumis lagi. Dan untuk seasoningnya tuh dilebihin sedikit ya guys, karena biasanya kalau yang dikukus-kukus tuh suka kurang berasa gitu asinnya. Nah, untuk kukusannya tuh aku alasi pakai 3 lembar biar nanti tuh nggak bocor. Dan jangan lupa juga ya, bagian bawahnya tuh dikasih daun salam dan juga serai, karena harusnya tuh dibungkusnya tuh satu-satu gitu loh guys. Cuman kan aku tim mager, ya udah langsung aja kita kukus barengan semua kayak gini. Terus bagian atasnya tuh kasih lagi serai dan juga daun jeruk, lalu kita tutup lagi dengan daun dan kita kukus selama 1 jam. Atau kalau kalian mau cepet bisa juga langsung di presto ya guys. Kalau aku aku kukus sekitar 1,5 jam karena pengen teksturnya tuh yang empuk banget. Dan ini dia udah mateng, dududu. Pas dibuka dari kukusannya, wanginya tuh nyebar sampai ke isi rumah. Lihat deh, bumbunya super medok, ayamnya empuk, juicy, bumbunya medok, pedes, gurih. Ih, kalian wajib banget deh cobain di rumah. Jangan lupa di-cook dan selamat mencoba.